Merdeka, konteks saya sebagai pelajar itu satu kata sih, bebas. Bebas dalam artian bukan bebas mau nggak belajar dan tidak belajar. Bebas itu bebas kita menentukan passion kita di mana. Kayak tadi ya, Iya, pengalaman kamu tadi. dengan orang Bebas, tua ya. Karena kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya berada di halaman museum penulisan ya, teks naskah proklamasi, dan ini ada di Jalan Imam Bonjol ya. Dan memang dalam sejarahnya setelah ditulis di sini baru dibacakan di Tugu Proklamasi, naskah proklamasi itu. Nah, saya sekarang sudah berada di Museum Perumusan naskah teks proklamasi ya, iya. Pak. Dan Bapak Hari adalah kepala museum. Nah, kita pengen tahu ya, mungkin banyak juga yang belum pernah ke sini gitu ya. Iya. Sebenarnya ini museum isinya tentang apa? Ya mungkin Bapak bisa jelaskan karena kita kebetulan memang akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Iya. Monggo Pak Hari. Ya, terima kasih Ibu. Memang ini Museum Perumusan Naskah Proklamasi adalah sejarahnya di sini merupakan pertemuan dari para tokoh pemuda dan para tokoh tua yang pada waktu itu sedang mencetuskan suatu gagasan negara merdeka. Jadi memang pada waktu itu dari peristiwa Rengas Dengklok yang ada, kemudian Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo dikembalikan lagi ke Jakarta dan minta izin pada tuan rumah yang ada di sini pada waktu itu adalah Laksamana Tadashi Maeda yang menjadi tuan Jepang rumah. Ya betul Ibu, menjadi orang Jepang yang dalam tanda kutip pro kemerdekaan Indonesia. Disinilah peristiwa perumusan naskah suatu yang menjadi cita-cita bersama disusun dari berbagai pemuda yang ada pada waktu itu. Sekitar 50-40 tokoh yang ada di gedung ini merumuskan cita-cita bersama. Nah, dari kalimat-kalimat yang disusun itulah nanti yang akan diproklamasikan di Tugu Proklamator yang ada di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Nah itu Bu, sekarang menjadi menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia bahwa disinilah tempat perumusan naskah proklamasi itu. Betul. Dan ternyata ini gedung yang sekarang milik pemerintah, dijadikan milik pemerintah, ini ada dulu milik orang Jepang tadi. Betul ya? Ibu, jadi memang pada waktu itu suasana status quo dari peralihan kekalahan Jepang yang ada di Indonesia, mereka juga istilahnya tidak mengizinkan tapi juga tidak menolak, dalam arti mereka tetap hati-hati karena memang status quo. Dan alhamdulillah dengan peristiwa di gagasan untuk perumusan naskah proklamasi ini kemudian menjadi lahir jadi cikal bakal bangsa Indonesia merdeka lepas dari penjajahan asing. Ya. Jadi nanti di dalam sini pasti ada meja tempat menulis naskah. Iya. Ada mesin ketiknya kah Pak? Ada Ibu, jadi memang di sini ketiknya disimpan berbagai koleksi berhubungan dengan naskah proklamasi. Pada saat peristiwa Iya, itu betul. Ya. Dan itu hanya berlangsung sehari di 16 Agustus atau bagaimana Pak kalau di dalam sini? Iya, kalau dikatakan sehari juga bisa, tapi juga mungkin hanya beberapa jam Ibu. Karena peristiwa itu kan malam ya. Jadi peristiwa Rengas Dengklok yang kemudian siang hari datang di sini pada malam hari. Dan pada keesokan harinya tanggal 17-an itu kan sudah tanggal 10 jam 10 sudah berlangsung sudah dibacakan. Dan jadi singkat sekali. Ya, dan saat itu kebetulan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan betul Ibu. Hari Jumat dan mungkin juga karunia dari Allah ya. Rahmat. Itu kan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kan juga seperti itu disebutkan. Jadi memang kalau ingin tahu boleh datang ke museum ini untuk melihat koleksi sebagaimana tadi Pak Hari sudah jelaskan ya. Sekali lagi ini dalam rangka Hari Kemerdekaan RI ya. Selamat ulang tahun Indonesia yang ke-76 dan Pak Hari akan juga memberikan ucapan selamat. Oke, kita persilahkan. Monggo Pak. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi, saya Hari Trisatyo Wahyu mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, jayalah bangsaku, cintailah negeriku, jayalah selamanya-lamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, demikian ya wawancara kita dengan Kepala Museum, Bapak Hari, dan kita mungkin nanti akan
bisa mengambil gambar ya sedikit tentang seperti apa suasana museum sebagaimana tadi Pak Hari sudah jelaskan ya. Ikuti terus videonya. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indonesia memasuki usia 76 tahun. Suatu usia yang tak lagi muda. Sedihnya pada perayaan kali ini di tahun 2021 dalam kondisi penuh keprihatinan. Pandemi belum bisa dikendalikan Indonesia. Bahkan Indonesia belum pulih dari COVID-19. Seluruh aktivitas sekolah maupun bekerja mayoritas dilakukan dari rumah. Hanya jenis pekerjaan-pekerjaan esensial saja yang diperbolehkan. Padahal setiap tahun pada tanggal 17 Agustus rakyat Indonesia merayakan hari kemerdekaannya dengan sukacita dan dengan berbagai kegiatan yang melibatkan banyak pemain, bahkan penonton. Mulai dari lomba panjat pinang, lomba makan kerupuk, main sepak bola dengan daster, sampai upacara militer di Istana Merdeka. Seluruh bagian dari masyarakat ikut berpartisipasi dengan cara masing-masing. Pada masa pandemi COVID-19 ini, perayaan Hari Kemerdekaan tersebut tak lagi bisa digelar dengan acara-acara yang merakyat, yang murah, meriah, dan melibatkan banyak orang. Di masa pandemi, semua aktivitas kerumunan justru harus dihindari. Harus jaga jarak, harus pakai masker. Bahkan gedung-gedung pencakar langit yang mengabarkan megahnya ibu kota, itu pun sepi karena minimnya aktivitas para pekerja di gedung-gedung tersebut. Semua bekerja dari rumah. Oleh karena itu, dalam video Hari Kemerdekaan tahun 2021 ini, tim jurnal Retno Listiarti mengangkat konten tentang Museum Perumusan Naskah Proklamasi Indonesia untuk kita semua mengenang kembali detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Museum Perumusan Naskah Proklamasi terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Menteng, Jakarta. Di masa pendudukan Jepang, jalan ini bernama Jalan Meiji Dori. Sebelum menjadi Museum Nasional Perumusan Naskah Proklamasi, bangunan ini merupakan tempat tinggal milik Laksamana Muda Tadashi Maeda. Ia merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Laksamana Muda Tadashi Maeda sendiri merupakan seorang tokoh yang berperan cukup penting dalam kemerdekaan Indonesia, di mana ia mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi Indonesia. Sejarah Museum Proklamasi ini dulunya dirancang sebagai bangunan kota aman. Sejarah Museum Proklamasi ini dulunya dirancang sebagai bangunan kota taman pertama di Indonesia oleh Belanda pada tahun 1910. Gedungnya sendiri dibangun pada tahun 1920 silam. Gedung dengan luas tanah 3.914 meter persegi dan luas bangunan sekitar 1.138 meter persegi ini dibangun dengan gaya arsitektur Eropa oleh Belanda. Sampai akhirnya pada saat Perang Pasifik terjadi, Jepang masuk dan mengambil alih Indonesia. Pada masa itulah gedung ini kemudian dijadikan tempat tinggal oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda. Saat itu, Laksamana Maeda menjabat sebagai seorang kepala penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Pada 16 Agustus 1945, Tadashi Maeda mengizinkan rumahnya menjadi tempat disusunnya perumusan naskah proklamasi Indonesia.
Naskah proklamasi dirancang oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sayuti Malik sebagai juru ketik. Pada tahun 1984, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto, menginstruksikan kepada Direktorat Permusiuman agar merealisasikan gedung bersejarah ini menjadi museum perumusan naskah proklamasi. Akhirnya berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0476-0-1992 tertanggal 24 November 1992, gedung yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 ini ditetapkan sebagai Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Sebagai unit pelaksana teknis di bidang kebudayaan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Museum ini tentu mengingatkan kita, menyegarkan ingatan kita kembali bagaimana naskah proklamasi disusun dan detik-detik kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, 76 tahun silam. Dirgahayu Republik Indonesia, lekas sembuh negeriku, Indonesia tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk Republik Indonesia, negeriku tercinta, selamat ulang tahun yang ke-76. Semoga segera pulih, segera sembuh dari sakit, dan mudah-mudahan kita akan kembali pada situasi semula, ekonomi meningkat, tapi juga hak-hak rakyat terpenuhi. Demikian ya, kita juga akan melihat nanti bagaimana ada video ucapan selamat dari anak-anak, ya, dari para siswa, dari pengurus OSIS. Kita akan ikuti itu, dan jangan lupa juga untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk negeri kami tercinta, Republik Indonesia. Oke, sekarang saya sudah bersama beberapa siswa, ya. Ini adalah pengurus OSIS di SMP Negeri 88 Jakarta. Kita mulai pertama dengan Lintang, dan ini ada pertanyaan cepat yang harus dijawab oleh anak ini. Selain nanti kita akan bertanya terkait dengan vaksin dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Lintang, kita mulai ya. Kamu jawab dengan cepat, tapi sebelumnya Kak kenal, maka kata saya Lintang harus kenalan dulu. Halo semuanya, nama saya Lintang. Saya kelas 9. Di OSIS saya menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Dani Syahmardita. Saya dari kelas 8A. Jabatan saya di OSIS adalah sebagai Ketua Seksi Bahasa Inggris. Hai semua, nama aku Respan Marinho dari kelas 9. Nah, jabatan aku di OSIS itu sebagai Ketua Seksi ROHIS. Halo, nama saya Arya Sena Baskoro Jati. Saya dari kelas 9. Saya menjabat sebagai Ketua Wakil Seksi Berbangsa. Halo semua, perkenalkan nama saya Naura Yuza Fikri. Saya sekarang duduk di bangku kelas 12 SMA Negeri 38 Jakarta. Dan kebetulan saya sekarang menjabat sebagai Ketua Umum OSIS periode 2020-2021. Halo, nama aku Haura Keisha Mutiara. Aku dari kelas 12 IPS dari SMA Negeri 38 Jakarta. Di sini aku sebagai salah satu perwakilan SMA 38 pengurus OSIS. Jabatan aku di periode 2020-2021 ini adalah Kadif 8 OSIS. Kali nama aku Muhammad Ariza, biasanya dipanggil Ariza. Sekarang aku duduk di kelas 12 dan kebetulan aku kelas 12 IPA 3. Dan aku juga menjabat sebagai Kepala Divisi 7 OSIS, yaitu di bidang olahraga gitu, di periode 2020-2021. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafiq Mutawarif. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Dan saya bersekolah di SMA Negeri 19 Jakarta. Di kepengurusan OSIS SMA Negeri 19 Jakarta, saya menjabat sebagai Ketua MPK. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Zakira Jihan Darmawan, bisa dipanggil Jihan. Saya dari SMA Negeri 109 Jakarta, perwakilan dari MPK OSIS. Saya menjabat di anggota Seksi Bidang 5.
Kamu kelas 12. Saya kelas 11 IPA Kelas 11 IPA 3. Halo semuanya, nama saya Yusuf Abdul Muklis dari SMA 109 Jakarta. Sini saya kelas 11 SMA, jurusan IPA, dan saya sebagai wakil dari OSIS SMPK 109 Jakarta. Halo semua, perkenalkan nama aku Novanto Ramadan dari SMP 161 Jakarta. Di sini aku sebagai ketua OSIS dari SMP 161 Jakarta. Oke. Di sini ada teman aku juga. Hai semua, perkenalin nama aku Iza Askenela Nisa dari kelas 9F. Di sini aku menjadi sekretaris di OSIS 161 Jakarta. Oh, jadi ini ketua, ini sekretaris. Nama saya Putra Perdana Kurniawan. Saya dari kelas 9B. Halo, nama saya Disita Cetia Bening Rahmat. Saya dari kelas 9B. Saya sebagai wakil ketua OSIS SMP Negeri 161 Jakarta. Oke. Dan ada 5 pertanyaan cepat yang harus kamu jawab ya. Oke, nomor 1. IPA atau IPS? IPS. IPA. IPA dong. IPA. IPA. IPS. IPA. 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 IPS. Seni atau olahraga? Olahraga. Seni. Olahraga. 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 Ya, seni. Olahraga. 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 Seni. Olahraga. Seni. Seni. Olahraga. Menulis atau membaca? Menulis. Membaca. 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 Menulis. Menulis. Membaca. Baca. 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 Menulis. Baca. Baca. Game online atau media sosial? Media sosial. Game online. Game online. Media sosial. 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 PJJ atau PTM? PTM. PJJ. PTM. PTM. Secara langsung. PJJ. PTM. PTL. PTM. PTM. PM. PTM. Oke. PTM. PTM. Merdeka Belajar itu belajar yang nggak harus di sekolah atau yang nggak harus jadi guru. Jadi belajar bisa di mana aja, bisa kapan aja, dan bisa dari media mana aja. Bisa dari internet, nggak harus dari guru. Kita bisa baca-baca dari Sumber buku. belajar Iya, banyak. sumber belajarnya bananyk, nggak cuma dari guru. Murid belajar bukan hanya dengan buku dan guru, tetapi dengan internet, media Dengan sosial, internet. Terus apa lagi? website-website seperti Wikipedia, Braille. Jadi sumber belajar banyak ya menurut Iya. kamu ya. Kamu sendiri sudah merasa merdeka? Sudah. Oke. Orang yang merdeka itu orang yang mungkin aku sukses lah Oke. dalam segala bidang. Dalam segala bidang. Iya. Ya dari bebas dari manapun seperti Oke. tanpa tersuruh atau apa. Oh, jadi bisa menjadi dirimu Iya, sendiri menjadi gitu diri ya. sendiri. Merdeka sebagai remaja itu menurut saya memiliki kebebasan untuk memilih. Oke. Memilih Memilih yang kamu suka atau gimana? Iya, memilih seperti apa saya hal-hal yang saya suka dan hal-hal yang ingin saya lakukan selama itu hal yang positif dan tidak melanggar peraturan yang ada. Menurut saya remaja harus diberikan kemerdekaan itu untuk mengeksplor apa yang sebenarnya dia suka, terlepas dari kegiatan akademis yang atau kewajiban lain. Kita juga harus mendapatkan kemerdekaan untuk melakukan hal-hal dan kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bisa diminati, membawa dampak yang- positif. Iya, betul. Yang membahagiakan gitu ya. Betul. Yang penting tanggung jawab aja sih ya Iya. sebenarnya ya. Menurut saya merdeka secara bagi pelajar itu terbebas dari yang namanya kebodohan sih. Oke. Hanya itu. Jadi terbebas dari kebodohan. Ada hal lain? Dan muncullah rasa ingin tahu gitu. Oh, punya kebebasan untuk tadi mengeksplor Iya, tadi ya. mengeksplor apa yang kita pengen Oke, tahu. Apa yang gitu. kamu pingin ya. Menurut saya dilihat dari lingkungan Indonesia sendiri, menurut saya merdeka adalah ketika lingkungan masyarakat Indonesia sendiri itu dapat makmur dan kesejahteraan itu semua merata.
di sini sejahtera, di sana juga sejahtera. Jadi menurut saya merdeka adalah kesejahteraan yang sangat merata di lingkungan masyarakat Indonesia. Berkeadilan tadi ya. Betul kali sekali. Ya, maksud kamu ya. Oke. Seperti metode yang belajar yang baik, terus yang mudah untuk dipahami serta nyaman untuk dipelajari. Oke. Nah, kalau merdeka sendiri menurut kamu, karena ini mau hari kemerdekaan RI ya, kalau remaja merdeka tuh kayak gimana? Merdeka menurut remaja tuh bisa dan sebenarnya sukses, bisa memahami sesuatu yang dia belum pahami gitu, Bu. Maksudnya apa kayak ketika kamu memilih tadi IPA atas keinginan itu juga bagian dari kemerdekaan? Iya, bisa memilih keputusan sendiri dengan baik dan bisa bertanggung jawab. Oh, itu juga bagian dari merdeka gitu ya menurut kamu? Kalau menurut saya itu merdeka belajar itu di mana sistem pembelajaran yang sesuai minat terus sesuai bakat dari siswa, Bu. Jadi siswa tidak hanya belajar dari satu titik saja, jadi dia bisa belajar dari lingkungan sekitar, dari mana-mana macam-macam, Bu. Gitu. Atau dia memiliki kebebasan kebebasan. Untuk belajar dari sumber-sumber lain gitu maksud kamu? Oke. Kalau merdeka sendiri menurut kamu sebagai remaja apa? Merdeka adalah kayak apa merdeka itu? Merdeka itu menurut saya dia bebas, dia tidak bergantung kepada satu titik. Oh, mandiri berarti? Iya, bebas, mandiri. Mandiri ya. Jadi karena tidak bergantung maka tidak bisa didikte gitu ya. Jadi bisa punya kebebasan untuk nentuin apa yang kamu mau ya atau kamu yakini. Merdeka itu bebas. Bebas, ada freedom ya, ada kebebasan gitu. Bebas ngapain menurut kamu kalau sebagai pelajar? Sebagai pelajar kita bebas untuk menambah wawasan dimanapun dan kapanpun juga. Berkreasi gitu ya, melakukan itu ya. Bersatu dan bebas gitu aja. Bebas, bebas ngapain, mengungkapkan pendapat atau apa? Bebas mengeluarkan pendapat, bisa musyawarah juga bisa. Oke. Merdeka belajar itu filosofi perbedaan belajar agar menempuh siswa yang lebih dalam pembelajarannya lebih maju, lebih bebas untuk pembelajaran mereka. Oh, bebas itu artinya bebas belajar apa saja atau bebas sumbernya atau gimana? Bebas belajar dalam arti bebas belajarnya mereka itu tetap belajar tapi bebas untuk memilih yang sesuai keinginan mereka juga. Sesuai minat, bakat kayak tadi ya. Iya. Sama robot ya. Berikutnya kalau merdeka menurut kamu sebagai pelajar tuh kayak apa? Udah merasa merdeka belum? Sedikit mungkin. Gimana merdeka menurut kamu? Merdeka menurut aku kita diberi kebebasan buat memilih apa yang kita mau dalam pembelajaran, iya gitu. Oke, termasuk keinginan hobi untuk kita bisa atau jadi apa, dokter tadi ya, bukan disuruh orang tuamu ya. Oke. Apa itu merdeka belajar menurut saya? Istilah merdeka belajar itu program yang membebaskan kita siswa-siswa Indonesia dari sistem kerja nilai. Biar kita tuh belajar lebih mudah, tidak stres. Oke. Jadi bukan nilai yang dikejar ya, tapi substansi nilai bukan nilai angka-angka gitu ya. Bukan ranking atau lulus dari sekolah. Bukan ya, tapi lebih pada memahami itu dengan karena kebutuhan, karena kesukaan ya. Kayak kamu ya, sukanya robotik tadi ya. Oke, kalau merdeka menurut kamu sebagai remaja apa? Sebagai pelajar gini. Merdeka adalah menurut kamu merdeka tuh kalau kayak gimana? Menurut saya tuh kayak program kita bisa lebih tahu dalam tentang materi pelajaran gitu. Dan kita juga bisa lebih semangat juga kalau dalam merdeka belajar. Kita bisa melatih literasi dan numerasi, melatih kemampuan kita itu dalam sistem belajar. Jadi ngisi kemerdekaan itu dengan berprestasi ya. Kalau kamu kayaknya nih ya, kalau dari ucapan tadi ya. Merdeka konteks saya sebagai pelajar itu satu kata sih, bebas. Bebas dalam artian bukan bebas mau nggak belajar dan tidak belajar. Bebas itu bebas kita menentukan passion kita di mana. Gitu. Kayak tadi ya, pengalaman kamu dengan orang bebas, tua ya. Karena kita sebagai pelajar tuh harusnya belajar tuh dengan fun, dengan keinginan sendiri, bukan tuntutan orang tua, bukan tuntutan guru gitu loh. Jadi merdeka menurut saya tuh gimana caranya kita bisa belajar dengan nyaman. Sesuai keinginan kita, sesuai keinginan kamunya kita. bahagia bahagia. Jadi nggak ada tekanan sendiri juga. Oke.
Selamat kemerdekaan Hari Raya Indonesia. Semoga di tengah PPKM seperti ini, semoga kita cepat melaksanakan sekolah offline. Selamat Hari Raya Indonesia. Semoga Indonesia merdeka dari COVID-19. Selamat Hari Kemerdekaan. Semoga COVID ini bisa merdeka. Amin. Merdeka. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Semoga kita bebas dari corona. Selamat ulang tahun untuk negara kita tercinta Indonesia. Semoga kemerdekaan belajar, merdeka bagi remaja itu bisa dipenuhi dan semakin baiklah ke depannya untuk negara Indonesia. Untuk Indonesia, negeri yang tercinta, selamat ulang tahun Indonesia aku yang ke-76. Semoga kita semakin merdeka, walaupun kita sudah merdeka. Khususnya di bidang pendidikan, kita semakin merdeka sih. Kita bisa terbebas dari yang namanya kebodohan. Karena dengan kita terbebas dari kebodohan, kita bisa jadi bangsa yang maju seperti negara-negara yang lain. Oke, selamat ulang tahun kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semoga dengan kendala yang ada di seluruh negeri ini dapat teratasi dengan sebaik mungkin. Dan saya juga mendoakan agar COVID-19 ini segera berakhir dan Indonesia kembali seperti semula. Selamat ulang tahun Indonesiaku yang ke-76. Semoga bisa lekas sembuh di tahun ini dan jaya selalu. Selamat ulang tahun Indonesiaku yang ke-76. Semoga pandemi ini cepat berakhir di Indonesia ini. Ya, selamat hari ulang tahun Indonesia yang ke-76. Semoga makin jaya, makin solid, makin keren deh, makin maju. Selamat hari ulang tahun untuk Indonesia yang ke-76. Semoga makin jaya, makin maju, tumbuh bersama. Selamat hari ulang tahun kepada Indonesia yang ke-76. Semoga Indonesia menjadi negara maju dan semoga pandemi COVID ini segera hilang. Selamat ulang tahun untuk Indonesia yang ke-76. Semoga Indonesia kedepannya menjadi negara yang lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan semoga pandemi di Indonesia udah selesai. Selamat ulang tahun Indonesia, selamat ulang tahun negeri kita tercinta. Semoga kami para pelajar dan juga guru-guru pengajar bisa terus maju dan menyukseskan Merdeka Belajar. Merdeka konteks saya sebagai pelajar itu satu kata sih, bebas. Bebas dalam artian bukan bebas mau nggak belajar dan tidak belajar. Bebas itu bebas kita menentukan passion kita di mana. Kayak tadi ya, pengalaman kamu dengan orang tua ya. Karena kita sebagai pelajar tuh harusnya belajar tuh dengan fun, dengan keinginan sendiri, bukan tuntutan orang tua, bukan tuntutan guru gitu loh. Jadi merdeka menurut saya tuh gimana caranya kita bisa belajar dengan nyaman. Sesuai keinginan kita, sesuai keinginan kamunya kita. bahagia Iya, ya. bahagia. Jadi nggak ada tekanan sendiri juga. Oke.